Oke, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita lanjut. Jadi spektrum IR alkena ini menunjukkan bahwa pita serapan yang muncul itu pada panjang gelombang 30-80 cm pangkat min 1 dan dapat dikaburkan oleh pita yang lebih luas yang muncul sekitar pada 3000 cm pangkat min 1. Jadi bisa kita lihat di sini ikatan dari C dan H pada alkena itu muncul sebenarnya pada 30-80. Namun bisa dikaburkan atau bahkan tidak terlihat karena adanya ikatan CH stretching dengan H dari alkena yang muncul pada panjang gelombang 3000 sekian. Oke, selanjutnya kita bahas tentang IR spektrum dari alkuna. Pita yang paling menonjol dalam alkuna sesuai dengan ikatan rangkap karbon-karbon ini menunjukkan pik yang tajam dan lemah di sekitar 2100 cm pangkat min 1. Alasan lemahnya itu karena ikatan rangkap 3 tidak terlalu polar. Dalam beberapa kasus, seperti pada alkuna yang sangat simetris, mungkin tidak terlihat sama sekali karena polaritas ikatan rangkap 3 yang rendah yang terkait dengan alkuna tersebut. Jadi terminal alkuna ini yaitu di mana ikatan rangkap 3 berada di ujung rantai karbon, memiliki ikatan CH yang melibatkan karbon sp, karbon yang membentuk bagian dari ikatan rangkap 3. Oleh karena itu, mereka juga dapat menunjukkan pita yang tajam dan lemah pada sekitar 3300 cm pangkat min 1 yang sesuai dengan peregangan CH. Oke, bisa kita lihat contoh spektrum dari alkuna. Jadi untuk C rangkap 3 stretching dari alkuna itu muncul pada 2119 cm pangkat min 1. Dia dalam bentuk peak yang medium namun tajam, tapi di beberapa kasus bahkan tidak kelihatan dari CC stretching alkuna ini. Namun CH stretching dari alkuna ini juga kelihatan pada panjang gelombang 3000 sekian. Selanjutnya CH stretching dari alkuna ini muncul pada 3313 cm pangkat min 1. Tapi beberapa kasus bahkan untuk ikatan C dari H stretching rangkap 3 alkuna ini bahkan tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke dalam spektrum IR nitril. Dengan cara yang hampir sama dengan alkuna, nitril menunjukkan sebuah pik yang menonjol di sekitar 2250 cm pangkat min 1 yang disebabkan oleh 3 ikatan CN. Pik akan muncul tajam berbentuk runcing seperti ikatan rangkap 3 alkuna C dan C, tetapi karena CN ikatan rangkap 3 yang lebih polar, jadi pita yang muncul ini lebih kuat daripada yang muncul pada alkuna. Jadi untuk peaknya itu sama, mungkin terdapat pada 2250 cm. Namun yang membedakan antara nitril dengan alkuna ini yaitu pita yang muncul itu lebih kuat dibandingkan dari alkuna. Di situ bisa kita lihat ikatan CN dari stretching nitril pada 2249 itu dengan pita serapan yang tajam dan kuat itu pada 2249. Berbeda halnya mungkin yang terdapat pada alkuna, dia tidak muncul peak yang tajam, melainkan medium. Selanjutnya spektrum IR alkohol. Pita yang paling menonjol dalam alkohol adalah karena ikatan OH dan muncul sebagai peak lebar yang kuat yang mencakup kisaran sekitar 3000 sampai 3700 cm pangkat min 1. Ukuran dan bentuk yang luas dari pita ini mendominasi spektrum IR dan membuat sulit untuk dilewatkan. Jadi pada spektrum IR ini ada satu peak yang mungkin tidak bisa dilewatkan, yaitu peak dari OH stretching. Di sini dia akan membentuk peak yang kuat dan melebar. Itu pada panjang gelombang 3000 sampai 3700 cm pangkat min 1. Jadi untuk peak dari OH ini sangat sulit untuk dilewatkan, dan dari gugus OH ini bahkan sangat mudah untuk diidentifikasi pada arah sebelah kiri pada daerah fingerprint. Selanjutnya kita membahas tentang spektrum IR aldehid dan keton. Senyawa karbonil adalah senyawa yang mengandung gugus fungsi CO. Dalam aldehid, kelompok ini berada di ujung rantai karbon, sedangkan di keton berada di tengah rantai. Akibatnya, karbon dalam ikatan CO aldehid juga terikat pada karbon lain dan hidrogen. Sedangkan karbon yang sama dalam keton terikat pada dua karbon lainnya. Jadi aldehid dan keton ini menunjukkan pita serapan yang kuat dan tajam berbentuk pasak pada daerah serapan 1710 sampai 1720 cm pangkat min 1 atau tepatnya di daerah
di tengah spektrum, dan pita ini disebabkan oleh ikatan CO yang sangat polar karena posisi, bentuk, dan ukurannya sulit untuk dilewatkan. Jadi pada spektrum aldehid dan keton, adanya pengaruh dari gugus fungsi karbonil itu sangat sulit dilewatkan pada spektrum IR, dan ini sangat mudah untuk kita identifikasi. Jadi karena aldehid juga mengandung ikatan CH dengan karbon sp2 dari ikatan CO, aldehid juga menunjukkan sepasang pita serapan dengan kekuatan sedang yang muncul pada panjang gelombang 2700 sampai 2800 cm pangkat min 1. Pik-pik ini hilang dalam spektrum keton karena karbon sp2 keton tidak memiliki ikatan CH. Berikut kita lihat untuk contoh piknya. Bisa kita lihat pada tengah dari spektrum itu ada yang namanya CO stretching, itu pada panjang gelombang 1720, itu yang di atas untuk aldehid, dan sedangkan untuk spektrum bawah itu untuk heptanon. Jadi seperti saya jelaskan tadi, untuk pik yang muncul dari karbonil itu tidak mungkin bisa dilewatkan karena dia akan terbentuk jelas dan terlihat jelas, sangat sulit untuk dilewatkan. Selanjutnya ada yang namanya C karbonil dengan H dalam bentuk stretching, itu pada panjang gelombang 2720 dan 2820. Sedangkan pada keton itu dari CH stretchingnya itu bahkan tidak kelihatan sama sekali piknya. Selanjutnya spektrum IR asam karbosilat. Gugus fungsi asam karbosilat menggabungkan gugus fungsi antara alkohol dan keton karena memiliki gugus ikatan OH dan ikatan karbonil. Oleh karena itu asam karbosilat menunjukkan pita serapan yang sangat kuat dan luas yang mencakup kisaran luas antara 2800 dan 3500 cm pangkat min 1 untuk peregangan pada gugus fungsi OH. Pada saat yang sama, mereka juga menunjukkan pita berbentuk pasak di tengah spektrum sekitar 1710 cm pangkat min 1 yang sesuai dengan peregangan CO. Jadi pada gugus fungsi asam karbosilat ini akan muncul dua spektrum yang khas. Yang pertama pada 1700 itu menunjukkan peak dari CO stretching atau gugus karbonil, dan selanjutnya pada 3000 sampai 3600 itu ditandai dengan adanya stretching dari OH yang menandakan kalau gugus tersebut mengandung gugus OH dengan bentuk peak yang kuat dan melebar. Selanjutnya spektrum IR dari amina. Jadi pita yang paling khas dalam amina ini adalah karena ikatan dari NH yang tampak sebagai pita yang lemah sampai sedang, namun agak melebar, tapi tidak seluas pita alkohol pada gugus OH. Jadi pita ini diposisikan di ujung kiri spektrum dalam kisaran 3200 sampai 3600 cm pangkat min 1. Jadi amina primer memiliki dua ikatan NH. Oleh karena itu, amina menunjukkan dua paku yang membuat pita ini menyerupai gigi molar. Amina sekunder hanya memiliki satu ikatan NH yang membuatnya menunjukkan hanya satu lonjakan, menyerupai gigi taring. Akhirnya amina tersier tidak memiliki ikatan NH. Dan oleh karena itu, pita ini tidak ada sama sekali dari spektrum IR. Jadi spektrum yang di bawah ini menunjukkan amina sekunder. Jadi amina sekunder itu hanya menunjukkan yang namanya peak berupa gigi taring, hanya satu yang muncul. Itu pada panjang gelombang 3200 sampai 3600. Jadi yang membedakan antara gugus IR amina, spektrum IR dari amina ini, yaitu dia muncul peak yang lemah atau bahkan medium, dengan peak yang muncul itu sedikit agak tajam dan berbeda dengan peak yang muncul pada OH yang melebar dan kuat. Selanjutnya spektrum dari IR amida. Kelompok fungsional amida menggabungkan gugus fungsi amina dan keton karena memiliki ikatan NH dan ikatan CO. Oleh karena itu, amida menunjukkan pita yang sangat kuat dan agak lebar di ujung kiri spektrum dalam kisaran antara 3100 dan 3500 cm pangkat min 1. Untuk peragangan NH, pada saat yang sama mereka juga menunjukkan pita berbentuk pasak di tengah spektrum sekitar 1710 cm pangkat min 1. Untuk peragangan CO, seperti halnya amida primer menunjukkan dua paku, sedangkan amida sekunder hanya menunjukkan satu paku. Bisa dilihat pada panjang gelombang 3100 sampai 3500 itu menunjukkan adanya NH stretching
Kalau dia primer itu ada 2 paku dan sekunder itu hanya 1 paku atau 1 pasak. Jadi pada spektrum ini bisa kita katakan bahwa amina tersebut merupakan amina primer. Berikut adalah daerah pita serapan dari inframerah. Jadi dari tabel tersebut, jadi kita bisa mengidentifikasi mulai dari OH atau alkohol itu pada frekuensi 3560 sampai 3650. Dan asam itu terdapat pada 2500 sampai 2700. Selanjutnya ada yang namanya NH, itu ada amina primer dan sekunder. Itu pada 3500, kemudian 3100 sampai 3500, kemudian ada amida mulai dari 3140 sampai 3320. Selanjutnya ada gugus CH mulai dari alkuna, alkena, aromatik, alkana dan aldehid. Itu muncul pada 3300. Kemudian 3010 sampai 3095, kemudian 3030, 2853 sampai 2963, kemudian 2700 sampai 2900. Selanjutnya untuk gugus fungsi SH, kemudian C rangkap 3 dan CN, mulai dari sulfur, alkuna dan alkil nitril itu pada rentang 2500 sampai 2700, kemudian untuk alkuna mulai 2190 sampai 2260, kemudian untuk alkil nitril 2240 sampai 2260. Selanjutnya mulai dari gugus fungsi sianida, CO, karbonil, C rangkap 2, kemudian CNO2, CNO3 itu bisa dilihat pada tabel berikut. Baik, sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.